Dan kalau dalam kitab As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tasyri'il Islam itu jelas. Wa man saqatat adalatuhu, siapa yang adalahnya, perbuatan baiknya, pengakuan perbuatan baiknya telah gugur, maka wajib dipublikasikan. Wa huwa fasiqun qad saqatat adalatuhu, dia orang fasik yang adalahnya telah gugur. Wa man saqatat adalatuhu, siapa yang adalahnya itu juga telah gugur, fayajibu ala kulli mu'minin alla yathiqa fi hadithihi wala fi ra'yihi au nataiji bahthihi. Maka wajib bagi orang yang beriman untuk tidak mempercayainya pada perkataannya, pada ra'yun, ide-idenya, atau hasil dari bahasnya. Nah, itu yang saya ambil rujukan dari kitab As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tasyri'il Islam. Jadi sah-sah saja sebenarnya, apalagi dalam skala yang kecil ya, yakni dukun yang ngaku bisa ngelihat jin, menipu pasiennya, jangan ambil ilmu dari orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video tersebut kalau kita lihat dan kita perhatikan, Mas Faizar ini sebenarnya dia membela pendapatnya yang kemarin yang kita sanggah. Ketika dia mengatakan bahwasanya seseorang ketika dia sudah tertolak syahadahnya, maka kita tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu darinya. Kan ketika kita sanggah, Mas Faizar ini mengatakan itu murni dari pendapatnya. Terbukti dari video yang saya upload itu. Akan tetapi kemudian di dalam video ini yang terbaru ini mungkin bahasanya seperti itu. Kemudian dia membela bahwasanya pendapatnya ini sebenarnya bukan murni dari pendapatnya. Akan tetapi pendapat ini adalah diambil dari kitab As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri'il Islami. Akan tetapi sebelum saya membahas ibarat ini, sebenarnya dari dalam video tersebut ada 3 yang perlu saya tanggapi. Pertama tentang muallif kitab ini. Kalau Mas Faizar tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan muallif dari kitab ini, maka nanti kalau teman-teman itu searching di Google, maka pertama kali yang muncul itu muallif dari kitab ini adalah Syekh Mustafa As-Sibai. Syekh Mustafa As-Sibai ini merupakan salah satu pendiri Ikhwanul Muslimin yang ada di Suriah. Kemudian yang kedua, muallif kitab ini maksudnya juga dengan judul kitab yang sama, yaitu adalah Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud ini merupakan salah satu mufti Al-Azhar di zamannya. Akan tetapi kita berhusnudzon ya kepada Mas Faizar ini, mungkin yang dimaksud adalah Abdul Halim Mahmud. Karena Mas Faizar ini juga alumni dari Al-Azhar. Kemudian kemudian tentang masalah ibarat yang dibacakan oleh Mas Faizar ini, kalau kita baca di dalam kitabnya ini langsung, maka kita bisa memastikan apa yang dimaksud oleh Mas Faizar itu atau yang dianalogikan oleh Mas Faizar itu salah. Itu bisa dipastikan. Sebab Mas Faizar ini mengkaitkan ibarat ini dengan ketika seseorang sudah tertolak syahadahnya, maka tidak boleh mengambil sanad ilmu darinya. Padahal ibarat ini tidak berbicara seperti itu. Ibarat ini berbicara tentang masalah ketika seseorang itu berdusta dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian dirinci oleh muallif Abdul Halim Mahmud. Ibarat ini pertamanya kalau kita lihat ya, di atasnya kita baca di atasnya sedikit saja. Ibarat ini yaitu berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia akan masuk neraka. Gampangnya seperti itu terjemahannya. Kemudian dikomentari atau disyarahi oleh Abdul Halim Mahmud di dalam kitabnya ini As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri'il Islami, wa hadha alladhi yakdzibu ala Rasulillahi fayatabawa maq'adahu minan nari fasiqun yajibu tasyhiru bihi. Ini ketika seorang ini melakukan seperti itu, maka dikatakan atau tergolong sebagai orang yang fasik. Wajib menjelaskan. Berarti ini nanti masuknya ke dalam ilmu hadis atau istilahnya itu ilmu riwayah. Karena ketika seorang itu meriwayatkan satu hadis, maka harus kita tahu bahwasanya orang ini jujur atau tidak jujur. Biar nanti hadis yang disampaikan itu ini
bisa dipastikan itu yang benar-benar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa huwa fasikun qad saqatat adalatuhu wa man saqatat adalatuhu fa innahu yajibu tasyiru bihi. Wa huwa fasikun qad saqatat adalatuhu wa man saqatat adalatuhu fa innahu yajibu ala kulli mu'minin alla yathiqa fi hadithihi wala fi ra'yihi aw nata'iji bahsihi. Ketika seorang itu sudah dikatakan gugur adalahnya, maka tidak boleh kita sebagai orang mukmin itu tidak boleh wajib tidak mempercayai terhadap hadisnya, ucapannya, pada pendapatnya, kepada natijah atau kepada penelitian dari penelitiannya atau natijah dari penelitiannya atau kesimpulan dari penelitiannya. Akan tetapi ibarat ini kita tidak bisa membaca sampai situ, karena ibarat ini ada selanjutannya, ada penjelasannya. Wa man sabata alaihi al-kidbu awil ghasduh awiz ziyadatuh fin nafsi ya bahasanya di sini, awin nuqsanu minhu liyusabbita, bisa dibaca liyusabbita bi ziyadati awin nuqsani ra'yan yattafiqu ma'a hawahu wa ma'a naza'atihi inna kullaman yaf'alu dzalika faqad saqatat adalatuhu. Jadi ibarat ini berbicara ketika seseorang itu berbohong di dalam nasnya Nabi Muhammad SAW atau nas secara umum. Ketika seseorang itu berbohong atas Nabi Muhammad SAW, baik dia menambahi, menguranginya, atau berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maka orang ini sudah dianggap adalahnya itu sudah gugur. Ketika adalahnya sudah gugur, bagaimana? Tidak boleh menerima nanti hadis dari orang tersebut. Sebab memang istilah adalah oleh ulama hadis atau di dalam ilmu hadis dengan ilmu fikih itu berbeda. Meskipun mengatakan itu fariknya itu cuma sedikit, tapi berbeda. Sebab kalau di dalam fikih itu nanti adalahnya itu masuk di dalam muamalah. Kalau hadis ini adalah penerimaan atau qabulnya riwayahnya. Jadi sebenarnya berbeda. Ustadz Faizar ini menggabungkan dua disiplin ilmu, digabungkan jadi satu. Tentu nanti pemahamannya tidak seperti yang diarahkan oleh ulama-ulama yang mu'tabar. Jadi sekali lagi ibarat ini dapat disimpulkan tidak berbicara ketika seseorang itu berbohong, istilahnya itu melihat jin kemudian syahadahnya tertolak dan tidak boleh mengambil sanad ilmu darinya. Tidak berbicara seperti itu. Ini ibarat ini berbicara secara umum. Jadi kalau ada orang sudah berdusta dengan atas nama Nabi Muhammad SAW, maka riwayahnya nanti tidak diterima. Jadi kalau Mas Faizar mengkaitkan dengan ibarat ruddat syahadatuhu atau ubtilat syahadatuhu, maka itu tidak nyambung. Tidak nyambung menurut saya. Istilahnya itu ya mungkin kalau kita mengatakan Mas Faizar bodoh mungkin tidak ya. Mungkin karena dia sudah pernah alumni pesantren, kita tidak mengatakan bodoh ya. Kalau kita katakan Mas Faizar ini bodoh ya sangat kasar sekali ya. Mungkin bahasanya itu kurang belajar atau kurang paham terhadap ibarat yang dia baca. Atau bisa dikatakan Ustadz Faizar ini atau Mas Faizar ini memanipulasi ibarat pada jamaahnya. Mungkin bahasa halusnya seperti itu. Kemudian ketiga, kalau Mas Faizar ini mau konsisten terhadap ibarat ini, seharusnya menurut saya bukan hanya dukun yang mengaku ustadz yang nggak boleh diambil ilmunya. Bahkan Mas Faizar ini lebih tidak layak untuk diambil ilmunya. Kenapa? Karena Mas Faizar ini terbukti dari teman-teman yang istilahnya itu mengkritik Mas Faizar ini. Juga ketika Mas Faizar ini baca kitabnya itu banyak yang salah, maka lebih pantas, lebih patut Mas Faizar ini tidak boleh diambil ilmunya. Makanya saya bilang Mas Faizar ini hanya sebatas ar-ruqi, peruqyah saja, tidak lebih dari itu. Kalau dia berbicara lebih dari profesinya sebagai peruqyah, maka kebanyakan apa yang disampaikan itu salah. Sudah terbukti, bukan hanya kita ngomong saja ya, sudah ada buktinya. Jadi kalau Mas Faizar ini, ya poin yang ketiga ini, kalau Mas Faizar ini mau konsisten dengan ibarat ini, seharusnya Mas Faizar lebih layak untuk tidak boleh diambil ilmunya. Itu menurut berdasarkan ibarat ini. Karena Mas Faizar ini berkali-kali salah seperti itu. Kan orangnya mengaku sebagai ustadz berkali-kali salah, tentu
ketika seperti itu tidak memperbaiki kesalahannya, maka ya menurut saya lebih layak untuk tidak boleh diambil ilmunya berdasarkan ibarat ini. Kesimpulannya adalah apa yang dipaham oleh Mas Faizar di dalam ibarat ini itu sudah salah. Sebab ibarat ini tidak berbicara ketika seorang itu melihat jin, mengaku-ngaku melihat jin, maka tertolak syahadahnya dan tidak boleh mengambil sanad ilmu, itu salah. Dan juga yang dimaksud di dalam ibarat ini adalah gugur adalahnya secara pandangan ilmu hadis, bukan ilmu fikih. Beda ya. Jadi yang dimaksud di dalam ibarat ini adalah gugurnya adalah di dalam versi ilmu hadis, bukan di dalam versi ilmu fikih. Karena keduanya nanti ini berbeda di dalam penerapannya. Meskipun mengatakan, ada yang mengatakan itu sama, tapi fariknya itu sedikit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ini membuktikan bahwasanya banyak dari apa yang disampaikan oleh Mas Faizar ini perlu untuk dikoreksi. Kenapa perlu untuk dikoreksi? Sebab kalau tidak kita koreksi, maka banyak jemaahnya yang ngikut salah seperti apa yang dipahami oleh Mas Faizar. Dan juga perlu diketahui bahwasanya kritikan kami ini tidak dalam rangka merendahkan Mas Faizar, akan tetapi kritikan kami ini adalah kritikan di dalam sisi ilmiah atau di dalam bidang ilmiah. Di dalam bidang ilmiah itu tidak apa-apa satu dengan yang lainnya itu mengkritik atau saling mengkritik, asalkan memang benar-benar itu adalah valid seperti itu datanya. Mungkin dari kami, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.